Ya, kita ketemu lagi teman-teman. Kali ini saya akan bahas tentang ya ringan-ringan saja, tapi sebenarnya ini merupakan basic yang sangat menentukan. Ibaratnya fokus Anda, mindset Anda, tujuan Anda, visi Anda terhadap apa yang akan Anda lakukan di masa yang akan datang. Pilihan-pilihan yang akan Anda ambil di masa yang akan datang. Itu sangat menentukan sekali. Saya pakai ilustrasi ataupun contoh ya dari dua podcast yang ibaratnya dari podcastnya Leon Hartono ya. Saya yakin banyak eh, pemirsa YouTube channel saya juga menonton YouTube channelnya si Leon Hartono, ya kan? Nah, di sini dalam kurang lebih 12 hari terakhir itu ada, kalau mungkin Anda perhatikan ya, ada dua orang yang ya sama-sama saya anggap bagus lah ya di bidangnya masing-masing. Yaitu satu Ivan ya, pemilik daripada Holy Wings. Kemudian di sini ada Andri Hakim ya, ibaratnya identik dengan beggar di saham. Jadi kalau Anda nonton dua podcast ini, yang satu Holy Wing, yang satu di saham ya. Si Andri Hakim ini kan invest ada, trading swing juga ada ya. Jadi dia bukan scalper. Nah, kalau Anda nonton dua podcast ini dan ibaratnya Anda masih dalam usia-usia under 30, kurang dari 30 tahun, belum mencapai 30 tahun, maka Anda pastinya akan mengalami mungkin juga bukan pasti ya. Anda mengalami yang namanya suatu kebingungan. Waduh, ini mana yang mau didengerin nih, ya kan? Kenapa? Karena Ivan ketika ditanya sama si Leon, jadi kalau lu Porto di mana nih? Gimana dengan saham gitu kan? Ivan menjawab, waduh, intinya ya, dia lebih percaya dana lebih ataupun cadangan dana yang dimiliki digulung lagi ke bisnis. Karena Ivan melihat based on data yang dia miliki, growth daripada bisnis itu jauh lebih menguntungkan apabila dananya digulung lagi masuk ke dalam bisnis Holy Wings-nya. Seperti itu. Ya. Tapi ketika Leon bertanya ke Andri Hakim, gimana lu pingin nggak invest di Holy Wing gitu ya? Atau lu pingin nggak invest di Bitcoin aja misalnya gitu. Leon dengan PD-nya, Andri Hakim dengan PD-nya menjawab, dia percaya dengan saham-saham yang ada di Indo. Nah, jadi Anda pasti ibaratnya ini siapa yang benar ya? Ya kan? Siapa yang benar nih antara si Ivan atau si Andri Hakim? Nah, di sini saya berikan tips kepada Anda. Ya ibaratnya nggak usah bingung, sebenarnya dua-duanya benar, dua-duanya juga nggak ada yang salah, gitu kan? Dua-duanya benar, ya kan? Pertama, dua-duanya punya data. Ya, Ivan punya data terhadap bisnis dia. Dia tahu bagaimana caranya untuk create money. Dia sudah mengalami dua masa sulit yang luar biasa, yaitu pada saat COVID ya, dan pada saat dia karyawannya salah memberi judul minuman ya di tahun 2022 gitu kan. Kemudian Andri Hakim juga sama. Andri Hakim ibaratnya barusan ini drawdownnya besar sekali secara nilai uang ya, nilai nominal uang ya, drawdownnya cukup besar sekali. Apalagi ibaratnya kalau Anda lihat Pani itu kan sempat sentuh 19 ribuan, terus turun sampai 7.300. Jadi artinya ini penurunan sekitar 61%. Jadi Anda bayangin kalau seandainya Anda punya floating profit 100 juta gitu ya. Floating profit 100 juta di harga 19.000. Terus floating profit Anda yang 100 juta itu berkurang menjadi hanya sisa 40 juta. Nah, gitu ya. Masih floating profit 40 juta gitu ya. Tadinya tapi 100. Nah, Anda gimana? Kalau saya pakai contoh angka 100 juta, mungkin Anda yang asetnya di atas 10 miliar, Anda akan bilang, wah ya nggak apa-apa, aset saya kan 10 miliar. Ah, itu enggak.
posisikan diri Anda cuma punya uang itu nggak 10 miliar gitu loh ya. Kita posisikan diri kita itu sama. Ya, kita pakai angka persen aja deh. Anda floating profit 100% terus drawdown sisa 40%. Itu gimana rasanya? Ya kan? Jadi dua orang ini sama-sama udah mengalami masa yang sulit. Tapi mereka percaya dengan bidang mereka masing-masing. Karena apa? Karena mereka punya datanya. Itu satu, ya. Kedua, ibaratnya, kenapa kok Ivan percaya dengan bisnisnya sedangkan Andre Hakim percaya dengan sahamnya? Ya, simple. Anda lihat, Ivan itu pintar sekali memanage, menilai, menvalue kualitas seorang SDM. Ya, jadi dia bisa menilai SDM ini mana yang bagus, yang bisa dipromosikan, dinaikkan. Dia pintar mengatur SDM. Seperti itu. Ya, dia tahu orang. Ivan ini adalah model di mana dia itu suka sekali bersosialisasi dan dia punya pengalaman karena sering bertemu dengan orang banyak, maka dia bisa menilai seseorang. Oh, ini bagus, orangnya nggak bagus, gitu ya. Orang yang bisa dipercaya, orangnya tidak bisa dipercaya, orangnya bisa dipush untuk lebih maju lagi. Oh, ini orangnya, wah, di situ-situ aja, gitu. Ya, jadi pandai mengelola, menilai, memanage SDM. Sedangkan Andri Hakim kalau disuruh bisnis, dia jawab, dia lebih baik ke saham. Seperti itu. Kenapa? Saya bisa bantu menjawab, ya. Karena orang-orang yang suka trading maupun investing di saham, di Bitcoin, dimanapun itu, whatever. Yang ibaratnya aset yang dimilikinya itu 80% itu ada di paper aset, ya, saham, kripto, gitu ya. Gold, mungkin komoditi. Itu adalah orang-orang yang bukan malas mengatur SDM, bukan. Tapi sadar diri bahwa ngatur SDM itu susah. Nah, ya. Jadi ibaratnya kalau mau bikin bisnis juga, bisnisnya kalau bisa SDM itu tidak terlalu terlibat terlalu banyak dalam proses produksi. Ya, gitu ya. Kalau bisa SDM itu hanya sekitar 10-15% saja peranannya. Ya, di dalam suatu bisnis tersebut. Kalau sampai SDM itu berperan mencapai 45-70%, maka biasanya orang-orang ini nggak mau bisnis. Seperti itu. Lebih baik gue di trading saham kayak investasi saham kayak atau bikin kos-kosan kayak gitu ya. Jadi sadar diri akan ibaratnya, wah kita nggak punya kemampuan untuk mengelola SDM. Jadi lebih baik kita ya yang nggak usah terlalu banyak ngatur orang lah, karena ngatur orang itu susah, seperti itu. Nah, jadi kalau Anda melihat dan mengidolakan dua orang ini, lalu Anda bingung, ya saran saya simple, yaitu tadi. Ibaratnya kalau Anda, ini kan ceritanya Anda masih muda gitu ya, dan Anda pingin ibaratnya, aduh saya ini mencari mentor itu yang mana ya? Mentor itu kan kita tidak harus salaman sama dia, gitu ya. Saya aja belum pernah salaman dengan William O'Neill, tapi saya anggap dia mentor saya. Saya belum pernah salaman dengan Mark Minervini, tapi saya anggap dia mentor saya. Mentor saya, karena saya ibaratnya ikut dengan membership Mark Minervini hampir 2 tahun gitu ya. Walaupun belum pernah salaman, tapi saya anggap dia adalah mentor saya. Saya belajar banyak dari dia gitu kan. William O'Neill juga sama, saya belajar banyak dari dia. Nah, kalian ini tipsnya ya simple. Kalian mau kemana nih arahnya gitu ya. Suka memanage SDM atau pandai atau lihai memanage SDM atau tidak. Kalau Anda pandai memanage SDM, menilai seseorang, menilai karakter seseorang, mengatur orang pada posisi-posisi yang tepat untuk skill orang tersebut, maka bisnis cocok untuk Anda. Gitu ya, karena untuk mendirikan suatu bisnis Anda harus trust kepada karyawan Anda. Kalau enggak ya Anda jadi kulinya bisnis Anda. Itu namanya bukan buka bisnis. Anda harus duduk di toko seharian gitu ya, karena saking nggak percayanya sama anak buah. Itu bukan bisnis owner, ya itu salah ya. Kalau menurut Kiyosaki itu bukan begitu. Oke. Nah, tapi kalau Anda sama kayak saya, punya kemampuan yang kurang dalam memanage orang, dalam menilai orang, dalam melihat karakter orang, menempatkan orang-orang gitu ya. Ya, saya akan memilih ke bidang-bidang yang
kurang interaksi dengan human. Ibaratnya kurang harus trust ke orang lain tuh kurang. Nggak perlu seperti itu. Jadi ya trader saham, investor saham itu cocok. Seperti itu. Itu tips dari saya. Nah, saya juga ingin tahu nih, Anda-Anda ini yang nonton video saya, Anda lebih ke mana? Kalau Anda merasa bisa mengatur SDM, ya coba komen. Jadi saya ingin tahu nih, ibaratnya teman-teman ini punya pengalaman seperti apa sih? Mungkin ada juga yang sekarang jadi trader saham, tadinya seorang pebisnis, ibaratnya mengatur banyak orang, terus gimana, suka dukanya apa? Atau ada juga yang sekarang ini pebisnis besar, tapi mulai melirik ke saham. Bisnisnya nggak ditinggalin karena udah bisa autopilot. Nah, boleh dong kasih tips-tipsnya dalam memanage SDM itu seperti apa gitu ya. Baik, itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya.